Mantan juru bicara KPK Febri Diansyah bersama mantan Kepala Bagian Perancangan Peraturan dan Produk Hukum Biro Hukum KPK Rasamala Aritonang mendatangi KPK. Mereka tiba di KPK pada pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat, Senin 2 Oktober 2023. Febri dan Rasamala hadir untuk memberi keterangan sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Keduanya merupakan kuasa hukum Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo yang diduga terlibat kasus korupsi di Kementerian Pertanian. Kepada awak media, Febri menegaskan pihaknya belum menerima surat panggilan dari tim penyidik KPK. Meski demikian, pihaknya tetap datang ke KPK untuk meminta penjelasan dari penyidik terkait pemanggilan tersebut. Kami sampai dengan tadi pada saat pertanyaan itu muncul, kami belum menerima surat panggilan. Jadi perlu kami sampaikan ya, kami belum menerima, kami bertiga belum menerima surat panggilan dari KPK sebagai saksi hari ini. Tapi karena kami punya komitmen setelah kami diskusi, kita harus hadiri datang ke KPK hari ini. Pada kesempatan itu, Febri menepis tudingan disebut terlibat dalam percobaan pemusnahan barang bukti kasus ini. Tapi kami juga mencermati ada beberapa isu yang simpang siur seperti itu. Dikait-kaitkan dengan penghilangan barang bukti atau sejenisnya. Karena di berita beberapa hari sebelumnya, jubir KPK kan pernah mengatakan ada upaya tentang penghilangan berkas-berkas di Kementerian Pertanian. Febri menegaskan dirinya dilibatkan sebagai penasihat hukum dalam proses penyelidikan dugaan korupsi di Kementan. Dia diminta untuk memetakan dugaan pelanggaran hukum di kasus Kementan ini. Kenapa harus dipetakan? Karena dari pemetaan itulah kelihatan rekomendasi apa yang bisa diberikan. Nah, saya juga bawa dokumennya, beberapa dokumen saya bawa di sini. Dari pemetaan itu ada rekomendasi-rekomendasi yang kami berikan secara sederhana, mungkin nanti detailnya ya, adalah misalnya perbaikan tata kelola, perbaikan dan penguatan pencegahan korupsi di Kementerian Pertanian, penguatan sistem pengendalian gratifikasi, dan juga penguatan pengawasan internal, dan juga bersama dengan masyarakat sipil misalnya untuk melakukan pengawasan dan pencegahan bersama. Kepada awak media, Febri mengaku membawa sejumlah dokumen berkaitan dengan pemetaan risiko pelanggaran hukum di Kementan. Namun lagi-lagi, ia menegaskan hal itu terjadi saat proses penyelidikan, bukan penyidikan. Itu sudah kami sampaikan draftnya kepada pihak Kementan. Harapan kami apa? Dari pemetaan tersebut kelihatanlah mana yang sebetulnya harus diperbaiki. Tapi itu berada di tahap penyelidikan. Sejauh ini belum diketahui apakah Febri Diansyah dan Rasamala Aritonang merupakan tim kuasa hukum Mentan Syahrul Yassin Limpo yang disebut sebagai tersangka dalam kasus di Kementan. Dafaldi melaporkan untuk apahabar.com.